Ibu Siti kalau boleh tahu Ibu Siti usianya berapa Bu? 32. Oke, Ibu Siti usia 32. Ibu Siti pekerjaannya sebagai apa Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya. Ibu ini kalau misalkan berdasarkan keluhan yang saya dapat, Ibu di sini datang untuk ini ya, pencabutan AKDR, pencabutan IUD-nya. Iya betul. Kalau boleh tahu kenapa tuh Bu alasannya? Kenapa pengen cabut? Karena saya ada rencana sama suami buat nambah anak. Oh, oke oke. Berarti karena emang pengen nambah anak ya, makanya di stop dulu nih KB-nya. Nanti ini kalau misalkan Ibu sudah hamil, terus anaknya sudah dilahirkan, nanti Ibu berniat pakai KB lagi, dan kalau misalkan ada niatan, kira-kira Ibu masih pengen nambah anak lagi atau nggak ya Bu ya, buat kepentingan ini? Cukup 2 aja. Oh, tapi masih dipikirin nanti aja ya Bu, ntar mau pakai KB apa. Oke, kalau kayak gitu. Nah, Ibu sebagai rangkaian dari pencabutan IUD-nya, ini mungkin awal-awalnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan dulu. Jadi pemeriksaan ini terkait pemeriksaan bagaimana untuk berkelanjutan dan status Ibu, itu mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman karena juga pemeriksaan yang saya butuh menggunakan alat juga. Apakah itu tidak apa-apa sebelum dicabut untuk ininya gimana? Iya. Oke, kalau begitu. Baik Bu, kalau begitu saya bersiap-siap dulu, saya cuci tangan dulu ya. Sebelum kita memulai untuk tindakan pencabutan AKDR atau IUD-nya, kita harus pastikan bahwa pasien sudah mengosongkan kandungannya terlebih dahulu, dan untuk daerah genitalnya itu sudah dibersihkan dengan menggunakan air dan sabun. Kemudian jika perlu, kita dapat menjelaskan kembali langkah apa yang harus kita lakukan, dan kita berikan kesempatan untuk pasien itu bertanya. Kemudian kita seperti biasa kita cuci tangan. Tidak lupa juga setelah cuci tangan kita keringkan dengan kain yang kering dan bersih. Lalu kemudian kita segera gunakan APD yang perlu digunakan. Salah satunya adalah sarung tangan yang sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Dan setelah itu dapat kita mulai untuk tindakan pencabutan dari AKDR-nya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita lakukan pemeriksaan di manual atau vaginal to shape. Untuk vaginal to shape dapat digunakan 1 jari maupun 2 jari tergantung dari besar dan tangan memeriksa. Lalu kemudian pertama-tama kita masukkan dulu. Dalam pemeriksaan ini dapat kita lakukan assessment terhadap mukosa dari tractus genitalis wanita, baik dari mukosanya yang sebelah depan, sebelah belakang maupun sebelah lateral kiri dan lateral kanan. Bisa kita lakukan assessmentnya secara jarum jam, memutar. Kemudian setelah itu dapat kita lakukan assessment lanjutan terkait cervix dan aneksa. Jadi pertama-tama dari cervixnya ini dapat kita lakukan palpasi untuk melihat apakah gerakan yang bebas atau tidak. Lalu kemudian untuk uterus juga dapat kita palpasi, kita periksa bagaimana apakah dia besarnya seperti apa dan posisinya seperti apa. Lalu terakhir juga berdasarkan respon dari ibunya, apakah ibunya didapatkan ada nyeri atau tidak rasanya, itu dapat kita curigai apakah ada kemungkinan terjadi infeksi atau ada tumor, entah itu di daerah porsium, di daerah cervixnya, di daerah uterus maupun di daerah aneksanya. Setelah kita lakukan pemeriksaan di manual, yang kita lakukan adalah pemeriksaan in speculo. Pemeriksaan in speculo ini kita lakukan menggunakan speculum, di mana yang perlu kita ingat juga kalau untuk pemeriksaan di manual dan pemeriksaan in speculo ini kita gunakan 2 set sarung tangan yang berbeda. Keduanya sama-sama sudah didesinfeksi tingkat tinggi. Teman-teman kita ambil dulu untuk speculumnya. Jangan lupa dalam melakukan pemeriksaan dan tindakan ini nantinya kita harus pastikan di awal-awal bahwa lampunya itu sudah pas, dapat mengarahkan kita untuk dapat melihat tractus genitalis wanita pasien kita sampai daerah cervixnya. Nah seperti ini. Oke Bu. Dalam kondisi tertutup, nyamping. Lalu kemudian ketika sudah masuk ini kita putar. Masukkan sampai mentok ke dalam. Lalu kemudian kita buka. Bukanya tidak perlu lebar-lebar, yang penting ini sudah cukup mengunci di mana porsinya itu dapat terlihat.
Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita usap antiseptik pada vagina dan serviks masing-masing 2-3 kali usap di sisi kiri dan kanan kalau untuk yang vaginanya. Ini. Lalu kemudian untuk di daerah serviks, maaf ya Bu. Kemudian ketika itu sudah dilakukan, untuk setelah kita lakukan usaha antiseptik itu yang kita lakukan, kita bersiap untuk mengambil IUD atau AKDR yang sudah dibatasikan. Pengambilannya ini kita menggunakan peg. Dan yang harus kita pastikan mana yang ditarik adalah kita harus tarik dengan mata benang yang terlihat menjulur keluar pada daerah serviks superi dari ibu. Dan itu kita harus dengan pasti menarik itu, tapi jangan juga kita terlalu bersemangat dalam menariknya supaya tidak ditarik bagian-bagian yang tidak diinginkan untuk ditarik. Jadi tetap harus hati-hati tapi harus mantap. Maaf ya Bu. Ya. Kemudian ini kita anggap saja di sini ada benang AKDR-nya. Itu kita harus tunjukkan kepada ibu selaku pasiennya ini. Ibu, ini sudah saya ambil untuk AKDR-nya, benangnya seperti ini wujudnya. Lalu kemudian apa yang kita tarik tadi, pencabutan AKDR-nya itu segera kita masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Begitu juga dengan alatnya. Kemudian selanjutnya kita lepas spekulumnya dengan pelan-pelan. Maaf Ibu. Kemudian kita rendam juga di larutan klorin 0,5%. Setelah kita selesai melakukan, yang harus kita lakukan adalah kita rendam seluruh peralatan yang kita gunakan untuk tindakan tadi dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu kemudian untuk bahan-bahan yang tidak dibutuhkan, seperti itu adalah tadi untuk AKDR yang kita tarik ini dapat kita buang, langsung buang saja. Dan kemudian untuk cuci tangannya yang bisa kita lakukan adalah kita cuci tangannya kita harus dengan kita masih posisi memakai sarung tangan seperti ini, kita celupkan tangan kita ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu kemudian setelah itu kita lepaskan sarung tangannya. Lalu kemudian baru kita cuci tangan seperti biasa menggunakan sabun dan air. Ibu, tadi untuk pencabutan dari AKDR atau IUD-nya sudah sukses, Bu. Kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan Ibu mungkin ada problem, ada mungkin nggak enak di daerah mana-mana, Ibu bisa langsung memproteksi Ibu. Dan nanti kalau misalnya Ibu juga perlu, kalau misalnya Ibu pengen gitu untuk pasang KB lagi, pakai KB lagi, itu mungkin Ibu bisa kesini juga. Nanti kita diskusi enaknya bagaimana, karena kalau untuk pemilihan KB yang mau dipakai, ada cupil atau yang Ibu mungkin mau pasang pasang implan atau mungkin IUD seperti yang tadi betul pencabutannya, itu tergantung dari ibu sih, apakah ibu mau nambah anak lagi atau mau dijarahin atau gimana tubuh. Nah, dan untuk keperluan kalau misalkan mau konsul lagi ke depannya, ini tadi hasilnya tindakan yang saya lakukan ini sudah saya catat di rekam medisnya. Ini supaya untuk memudahkan juga nanti bagaimana kalau misalkan mau konsul lagi ke depannya. Apa-apa ya Bu? Iya. Oke, kalau begitu selamat Bu, jadi sukses.